Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 12. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Menyadari kehadiran Kagari di dekatnya, Higan pun menolak untuk disembuhkan. Kagari sendiri tidak mengkhawatirkan kondisi fisik Higan. Dia hanya khawatir pada hati Higan yang terluka. Higan hanya menunduk diam, dan seolah tindakannya itu membenarkan pernyataan Kagari. Kagari juga mengetahui kalau Higan telah bertarung habis-habisan melawan Zai. Fakta ini pun membuat Higan agak kaget. Apalagi si Kagari juga mengetahui tentang teknik rahasia ninjutsu Zai dan miliknya. Higan sontak bertanya, mengapa Kagari bisa mengetahui teknik rahasianya dengan begitu detail? Detik itu juga, tubuh Kagari tiba-tiba berubah bentuk menjadi sosok yang tidak asing bagi Higan. Ya, Higan benar-benar terkejut melihat sosok Pak Tetua Klan yang berdiri tegap di hadapannya. Kedatangan Pak Tetua Klan di tempat ini hanyalah untuk menjelaskan pada Higan tentang latar belakang dan semua permasalahan organisasi. Di lokasi lain, Dili menghajar dan menghempaskan beberapa pasukan ninja dengan pukulan serta tendangan kuatnya. Dia segera mengenakan kusuku gearnya untuk menghadapi Master Yamaji. Kekuatan Dili dalam balutan kusuku gear memang bukan kaleng-kaleng. Bahkan beberapa pukulan standarnya bisa menghancurkan gedung Ausa dengan begitu parah. Joseph pun hanya bisa pasrah melihat istana megahnya hancur. Sayangnya kekuatan mengerikan itu masih belum bisa menghancurkan Yamaji. Sebelumnya Dili selalu mengingat tentang kebaikan dan karisma Joseph. Kala itu Joseph berterima kasih atas semua jerih payah Dili. Hal ini pun membuat Auza Corporation kembali menorehkan kesuksesan. Kinerja seluruh departemen semakin meningkat. Tanpa diduga si Joseph meminta pendapat Dili tentang usulan hasil rapat dewan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dili tidak pernah sekalipun menolak keputusan ataupun rencana Joseph. Sebagai seorang ninja ataupun sekretaris, Dili diajarkan untuk selalu mematuhi semua keputusan atasan. Namun Joseph beranggapan kalau sikap Dili tidak harus seperti itu. Menurut Joseph, semua masalah tidak akan pernah bisa diselesaikan jika semua orang selalu terpaku pada tradisi atau kebiasaan. Tanpa kegilaan, dunia ini tidak akan menarik dan kurang bervariasi. Peran Auza adalah melepaskan belenggu keburukan itu dari masyarakat. Joseph pun mengubah pemikiran Dili dan mengajak wanita tersebut untuk melakukan sesuatu yang disukainya. Membuat perubahan akan mengubah dunia jadi lebih menyenangkan. Pesan penting Joseph membuat Dili benar-benar tertegun. Dia bahkan sangat yakin, jika sekalipun Auza lenyap, dunia pasti akan berubah jadi lebih baik selagi Joseph masih hidup. Namun Yamaji menepiskan pendapat Dili. Ditambah lagi ambisi Joseph kali ini telah berakhir. Yamaji menegaskan bahwa Shinobi akan mengambil alih semua kendali. Lelaki tua itu tidak menyangka kalau Dili lebih mendengarkan omong kosong Joseph. Dili pun tidak terima dengan sikap Yamaji yang selalu merendahkan Joseph. Bagi Dili, perkataan Joseph jauh lebih masuk akal setidaknya untuk dirinya sendiri. Joseph memiliki kekuatan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Dili lantas melesat dan melepaskan berbagai serangannya pada Yamaji. Sayangnya semua serangan itu bisa dihindari Master Yamaji dengan begitu mudah. Bahkan setelah menghindari serangan Dili, Yamaji nampak muncul dengan setelan kusuku gearnya.
Gosoku Gear milik Yamaji adalah setelan robot versi sempurna yang diketahui bernama Mikado. Sedetik kemudian Dili menyerang Yamaji secara frontal. Namun Yamaji melesatkan serangan balik yang benar-benar begitu brutal. Parahnya, serangan Yamaji mampu menghancurkan sistem pelindung gedung Auza yang sebelumnya digembar-gemborkan sangat amat canggih. Dili pun terkapar kesakitan dan dia binasa di tangan Master Yamaji. Dari udara, Joseph menyaksikan kejadian memilukan ini dengan begitu sedih. Di sisi lain, Higan bertanya pada Kagari mengapa lelaki tua itu selalu membantunya. Apalagi Higan itu sebenarnya hanyalah ninja buangan. Higan membiarkan perasaan dan kepribadiannya tumbuh, di mana hal ini menegaskan kalau Higan telah melanggar kode etik shinobi yang diajarkan oleh Kagari atau Pak Tetua Klan. Kagari pun terdiam sejenak mendengar pertanyaan Higan. Tanpa diduga lelaki tua itu menjawab bahwa kode etik ninja telah mengekang para shinobi dengan rantai kuat layaknya kutukan. Organisasi ninja sejak zaman dulu selalu bertekad menumpas semua sindikat lain yang berusaha menyaingi mereka. Organisasi telah menaklukkan dunia bawah tanah dan terus menegaskan posisinya di balik bayang-bayang selama berabad-abad. Namun kala itu Yamaji berkata kalau tugas penaklukan itu tidak membutuhkan keahlian seorang ninja. Yamaji bahkan menyarankan pada tetua klan untuk menolak tradisi yang dilakukan oleh para ninja sebelumnya. Entah sudah berapa lama negara Jepang menjauhkan diri dari organisasi. Siapa juga yang mau percaya dengan organisasi mencurigakan seperti shinobi ini? Entah sudah berapa lama pula para shinobi mengadopsi teknologi yang lebih modern. Namun endingnya tetap sama saja, di mana para ninja itu harus selalu mematuhi kode etik. Pak Tetua Klan harus bisa mencari jalan takdir baru yang bisa dilalui oleh seorang shinobi. Namun hal ini justru membuatnya jadi kebingungan, karena dia kembali terpaku pada kode etik. Sebagai seorang shinobi, Pak Tetua malah tidak tahu cara memilih jalan takdirnya sendiri. Dia baru sadar kalau selama ini dirinya terjebak oleh kode etik itu sendiri. Pak Tetua pun menyamar sebagai Kagari untuk mencari jawaban dan mulai mengamati organisasi. Saat itulah dia menemukan bahwa hati Higan dan Mari benar-benar dipenuhi oleh rasa kasih sayang. Kagari pun berkata pada Mari bahwa dia merasakan adanya kebimbangan yang disertai rasa tenang dalam diri Mari. Gelombang yang hangat mempengaruhi hati Mari, dan tentu saja hal itu sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh seorang ninja. Selain itu, si Higan juga memiliki gelombang yang senada. Kagari melanjutkan bahwa tidak ada salahnya untuk menghargai teman. Namun ikatan Higan dan Mari pasti jauh lebih dalam daripada itu. Jika Higan dan Mari terus seperti itu, kelak suatu hari nanti pasti akan terjadi tragedi yang buruk. Dan benar saja, tragedi tersebut adalah kematian Mari dan Ren yang disaksikan secara langsung oleh Higan. Diburu adalah takdir bagi mereka yang sengaja melanggar kode etik ninja. Walau Mari kala itu belum siap, namun dia tidak ingin menyerah pada takdir. Dia pun akan mengikuti kata hatinya jika ingin melakukan sesuatu. Sejak zaman dulu, para shinobi terjebak dalam hidup yang dipenuhi oleh kompetisi yang mengerikan. Oleh karena itulah Kagari menganggap bahwa kasus Higan dan Mari adalah perubahan yang sangat besar. Pak Tetua selalu mengawasi setiap pergerakan Higan, Sai, dan Mari. Shinobi bukanlah pasukan yang selalu memegang dan mengarahkan pedangnya. Higan, Sai, dan Mari seakan-akan memberitahukan hal itu pada Pak Tetua Klan. Namun Yamaji adalah kasus yang berbeda. Yamaji selalu berusaha mencari jalan bagi masa depan shinobi, walau jalan itu nyatanya agak melenceng. Pak Tetua pun berkata bahwa mengutamakan perdamaian adalah keinginan sebenarnya dari para ninja. Pak Tetua sangat menentang visi Yamaji yang bisa menimbulkan banyak korban jiwa. Tapi Yamaji bersikeras bahwa ini semua demi kepentingan shinobi itu sendiri. Pengorbanan kadang diperlukan demi perdamaian yang sebenarnya. Pengorbanan kadang diperlukan demi perdamaian yang sesungguhnya. Untuk mencapai hal itu, Yamaji akan melenyapkan semua hal yang tidak penting, termasuk Pak Tetua Klan yang saat ini mulai bimbang dan jadi tidak berguna. Yamaji pun menebas leher Pak Tetua Klan hingga tewas seketika. Jalan ninja yang dipilih Yamaji adalah menetapkan aturan yang sangat amat ketat.
Yamaji mengorbankan perasaan yang merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kekuatan tidak terbatas. Kagari pun jadi sedih karena harapannya untuk membawa para shinobi menuju masa depan yang lebih baik tidak tercapai. Melihat Pak Tetua yang saat ini menjadi Kagari membuat Higan bertanya-tanya, mengapa lelaki tua itu masih hidup hingga sekarang? Ternyata teknik rahasia Pak Tetua sama halnya dengan kucing yang memiliki 9 buah nyawa. Tapi sayangnya, saat ini Pak Tetua klan telah kehilangan kemampuannya sebagai seorang shinobi. Hal inilah yang menjadi landasan utama mengapa Kagari tidak bisa menghentikan Yamaji. Tanpa disangka lelaki tua itu berlutut dan memohon pada Higan untuk memutus takdir menyedihkan dengan mengalahkan Yamaji. Namun Higan tidak mau bertarung demi shinobi. Dia akan bertarung demi keluarga dan teman-teman berharga yang telah memberikan kehidupan di hatinya. Pada keesokan harinya, Edward nampak menyidang Mike Morris di ruangan interogasi FBI. Edward menanyakan tentang data Emma dan meminta Mike untuk segera menyerahkan data itu. Dia pun berjanji akan mengurus semuanya sesuai keinginan Mike. Namun Mike langsung menolaknya karena dia yakin Edward akan menghancurkan data tersebut. Edward pun meminta Mike untuk mengatakan syarat apapun untuk bisa mendapatkan data Emma. Dengan tegas Mike meminta agar Edward segera menangkap CEO Auza yaitu Joseph Evans. Mike sudah tidak mau lagi bergantung pada agen lain. Dia hanya berharap agar Edward bisa menjadi orang yang mampu mengembalikan citra baik FBI. Namun Edward malah menganggap Mike begitu bodoh. Hal ini menjadi sangat kompleks karena ada dua organisasi besar yang saling bekerja sama. Edward mengakui kalau dia tidak memiliki pengaruh yang besar untuk mengatasi masalah ini. Sebagai sesama veteran, Edward meminta Mike menyerah. Apalagi Mike lebih paham tentang peliknya masalah ini. Mike pun tidak memungkiri pernyataan Edward. Namun justru karena itulah dia meminta Edward untuk segera mengambil tindakan. Saat itulah Edward mendapatkan informasi tentang data penting Auza yang telah bocor di internet. Isinya mencakup berbagai informasi mengenai organisasi shinobi bersirah yang digunakan secara diam-diam oleh Auza. Selain itu terdapat akun rahasia milik para pejabat tinggi yang saat ini berada di Bank Auza. Namun beberapa dari nama itu disensor. Mike pun berkata kalau nama-nama itu adalah para atasan Edward di FBI. Walau sebelumnya Edward marah besar, namun fakta ini benar-benar membuatnya terdiam. Mike pun tersenyum lebar. Dia lantas mengebrak meja dan meminta kedekasan Edward untuk segera mengambil keputusan. Mike tidak akan mundur karena Edward telah mengajarkannya tentang arti dari keadilan yang sebenarnya. Dia pun membentak Edward dan menanyakan di mana sikap kesatria serta api semangat milik sahabat lamanya itu. Pun demikian pada akhirnya Mike menundukkan kepalanya di hadapan Edward. Dia memohon dengan amat sangat agar Edward segera melakukan tindakan strategis. Edward pun benar-benar kesal sekaligus tersudut. Dia lantas meminta stafnya untuk mematikan kamera CCTV yang ada di ruangan interogasi. Keduanya pun terlihat melepaskan jaket, dan setelahnya mereka saling adu jotos untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara adat. Di waktu yang sama, Joseph nampak ketakutan melihat berita di TV yang mengabarkan kalau Auza menggunakan militer shinobi demi kepentingan pribadi. Joseph pun menerima surat penahanan dari FBI. Sayangnya CEO Auza itu dikabarkan telah melarikan diri. Jelas saja Joseph sangat kesal dengan pemberitaan ini. Ditambah lagi semua partnernya ingin kabur dan cuci tangan. Namun anehnya Joseph malah tersenyum. Dia lantas mengancam akan meledakkan seluruh reaktor Auza yang ada di berbagai wilayah. Jika sampai hal itu terjadi, maka kerusakan yang ditimbulkan bisa mencakup hingga radius 100 km. Jika para petinggi negeri ini salah dalam mengambil keputusan, maka sudah jelas dunia ini akan hancur. Walau wajahnya nampak babak belur, namun Mike dan Edward nampak sudah berbaikan. Keduanya pun saling menjelaskan hipotesanya masing-masing di dalam kasus yang terjadi saat ini. Sayangnya pihak FBI telah bergerak lebih dulu untuk memburu Joseph. Edward sangat yakin bahwa para petinggi pusat memiliki niat untuk membungkam dan melenyapkan Joseph. Di sisi lain, Yamaji terlihat memiliki pasukan robot yang setipe dengan Kusukukir milik Dili.
Robot itu pun segera terbang dan melesat mendatangi kantor Menteri Pertahanan Negara. Para robot juga menyatroni Gedung Putih untuk membuat kekacauan. Yamaji menyaksikan pasukannya yang mirip Iron Man itu terbang ke sana kemari untuk melaksanakan keinginannya. Ini adalah awal dari dunia baru yang diinginkan oleh Yamaji. Dunia yang diciptakan ninja untuk ninja itu sendiri. Di waktu yang sama, Higan mengendarai motornya untuk membuat perhitungan dengan Yamaji. Tidak lupa dia membawa kusukukirnya dalam pertarungan final ini. Sebelumnya Kagari berkata bahwa Yamaji sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi satu-satunya masalah yang menghalanginya, yaitu si Higan. Tanpa diduga mata kanan Yamaji terbuka, dan di mata itu terdapat dua pupil yang benar-benar sangat mengerikan.